Sungguh besar kasih setiamu, tidak terukur, lebih dari segala kasih yang ada di dunia ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh menyaksikan karya kasih Tuhan di hari yang berbahagia ini. Tuhan mempersatukan dua insan, dua anak-anak-Mu yang akan menggenapi rencana Tuhan. Biar Engkau beracara dalam acara pemberkatan kami hari ini Tuhan. Dan terlebih lewat firman-Mu menjadi dasar, menjadi pondasi atas setiap keluarga anak-anak Tuhan di tempat ini, terutama Hizkia dan Claudia. Berbicaralah Tuhan, Roh-Mu mengurapi kami semua, Roh-Mu mengurapi hamba-Mu, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi hidup dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat hari yang berbahagia buat Bapak Ibu Saudara semua, terutama buat Hizkia dan Claudia. Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba, dan kita semua pastinya turut berbahagia menyaksikan kedua adik kita, kedua anak kita, mereka dipersatukan dalam pemberkatan nikah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan melangsungkan pemberkatan nikah hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat apa yang menjadi dasar firman Tuhan, dasar yang kuat, dasar yang teguh dalam kita membangun kehidupan rumah tangga. Terambil dari Efesus 5, saya memberi judul Injil Dasar dalam Pernikahan. Tahukah Bapak Ibu, saat ini di beberapa negara maju, Jepang, Korea, anak-anak mudanya itu udah malas menikah. Mereka lebih memilih sendiri. Terjadi krisis populasi, terutama di Jepang dan Korea Selatan ya. Dan di Indonesia sendiri Bapak Ibu, terjadi penurunan yang signifikan. Penurunan jumlah pernikahan di Indonesia itu seperti orang terjun payung ya. Di tahun 2023 itu dari tahun ke tahun, dari 2014 turun, kurvanya begitu drastis turun. Artinya semakin banyak orang yang malas menikah. Mereka memilih jomblo atau teman tapi mesra. Angka pernikahan di Indonesia terus turun. Ini artinya terjadi krisis pernikahan juga bakal terjadi di Indonesia. Sejak tahun 2029 hingga 2016, kenaikan perceraian itu meningkat 16 sampai 20%. Pada tahun 2015 lalu, setiap 1 jam terjadi 40 sidang perceraian dan ada sekitar 340.000 lebih gugatan perceraian. Ini yang sedang terjadi di sekitar kita. Dan hari ini kalau Claudia dan Hizkia duduk di tempat ini, Tuhan tidak rencang menjadi keluarga yang bercerai. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Kenapa bisa bercerai? Karena dalam menikah Bapak Ibu ada begitu banyak motivasi, ada banyak dasar dalam menikah. Ada kalau orang ditanya, kenapa kamu menikah? Iyalah Pak, nanti siapa penerus marga kami Pak, gitu kan. Kenapa kamu menikah? Ya kan udah tradisi Pak. Ini kan sudah menjadi kultur kita, kultur sociality gitu ya. Sudah menjadi kultur kita. Kalau nggak nikah nanti dikucilkan Pak. Ditanyain terus, kapan nikah, kapan nikah. Pusing kepala Barbie kalau ditanya terus. Makanya ya udahlah Pak, daripada ditanya terus, udah nikah aja dah, supaya nggak ditanya-tanya terus. Tapi saya yakin ya, Claudia dan Hizkia, bukan ini yang dasar mereka menjadi menikah ya. Ada yang menikah supaya ada yang menafkahi secara lahir dan batin, supaya bahagia Pak, supaya ada yang memasakin. Ya itu di kampung saya, ada yang nyuciin, ada yang masakin gitu ya, ada yang setrikaan pakaian gitu. Sepertinya Bapak Ibu, pernikahan ini sifatnya selfish.
Fokusnya adalah diri sendiri. Ya. Syarat akan ekspektasi pribadi. Diikat oleh apa Bapak Ibu? Perjanjian yang saling menguntungkan satu dengan yang lain. Artinya pernikahan dunia ini kalau perjanjiannya dilanggar, maka mereka berhak menggugat. Mereka berhak untuk memutuskan perjanjian itu secara sepihak. Seperti orang perjanjian kerja gitu ya. Kalau sebelah sana enggak menepati janjinya, maka dia berhak untuk memutus secara sepihak. Beberapa waktu yang lalu ada yang viral Bapak Ibu. Nah ini kedua mempelai yang sebelah kiri ini dari Lombok. Ini menikah. Kenapa? Mereka menikah secara dini sampai menjadi viral. Waktu diwawancarai orang tuanya, ini Pak, kami nikahkan karena sudah 2 kali kawin lari Pak. Daripada mereka lari-lari, ya udah kita nikahkan gitu ya. Nah ada juga di Arab Saudi itu terjadi pernikahan massal. Ada 300 pengantin yang menikah secara sekaligus. Kenapa? Karena kalau mereka menikah dapat apa? Rumah, mobil baru lagi gitu. Terus siapa yang nggak mau gitu ya. Nah, akhirnya banyak orang memilih untuk sendiri. Tapi banyak juga orang yang memilih menikah tapi pondasinya salah. Sehingga akhirnya yang tujuannya berbahagia, keluarga Tuhan rencangkan untuk menjadi keluarga yang indah, menjadi keluarga yang pora-poranda. Banyak orang yang memilih single berkata seperti ini, jika single nanti kamu kesepian, tapi jika kamu menikah, lama-kelamaan kamu akan bosan karena sama satu orang seumur hidup. Karena itu kalau saya ditanya, lebih enak berteman tapi dapat benefit, teman tapi mesra. Beberapa studi diadakan ya, salah satu studi namanya Morgan Stanley, 45% wanita di tahun 2030 akan lebih memilih single dan tidak memiliki anak. Di Jepang tadi kita sudah bahas, banyak yang jomblo, ngapain nikah, ogah, ribet. Hidup udah susah, mikiran anak-anak orang lagi, ya tambah susah gitu ya. Bahkan di Jepang memilih menikahnya bukan dengan manusia tetapi dengan boneka. Makanya ke depan Bapak Ibu terjadi krisis pernikahan, krisis populasi. Atau menikah, tapi menikah tidak sebagaimana mestinya, sehingga bapak tidak berfungsi, mama tidak berfungsi. Terjadi yang namanya fatherless generation, motherless generation. Generasi yang lahir dari keadaan ini akan melahirkan orang-orang yang kacau, orang-orang yang sakit mental, orang-orang yang luka hati, luka batin. Dan betapa luar biasa Bapak Ibu, hal-hal yang tidak kita ingini terjadi. Ateis, lesbi, gay lahir dari keluarga yang pora-poranda, broken home. Tapi jujur Bapak Ibu, kalau saya melihat Hizkia dan Keke, mereka ini kalau saya bilang adalah pasangan yang sempurna secara manusia. Dari keluarga baik-baik, keluarga yang cinta Tuhan. Mereka juga orang yang bertanggung jawab, orang yang disiplin. Saya bersyukur menemukan pasangan seperti Keke dan Hizkia. Tapi ingat, tidak ada pasangan yang sempurna di dunia ini. Yang ada adalah pasangan yang disempurnakan oleh Tuhan. Amin. Tidak ada pasangan yang sempurna, yang ada adalah pasangan yang disempurnakan Tuhan. Nah, bagaimana kita menjadi pasangan yang disempurnakan Tuhan? Rahasianya hanya satu Bapak Ibu. Tidak ada rahasia di luar sana. Rahasianya ada di dalam firman Tuhan. Jadi apakah pernikahan menurut Injil itu yang akan membawa kita menjadi keluarga yang disempurnakan Tuhan? Keluarga yang akan melahirkan generasi yang membawa perubahan. Keluarga yang akan melahirkan generasi yang membawa terobosan, berdampak dan membawa sorga
terjadi di bumi. Amin. Dalam surat Paulus ini yang ditujukan kepada jemaat Efesus, ditulis oleh Paulus kenapa Bapak Ibu? Karena Paulus melihat jemaat yang ada di Efesus itu rajin pelayanan, rajin berbuat baik, tapi kepercayaannya kepada Kristus kacau. Level imannya adalah level beragama. Mereka tahu Injil, mereka sering dengar Injil dari Paulus, tapi mereka tidak pernah menghidupi Injil. Boro-boro menghidupi Injil dalam keluarga. Mereka hanya tahu. Di Efesus 1 pasal 1 sampai 3 berbicara mengenai doktrin identitas dalam Kristus. Pasal 4 sampai 6 itu tentang aplikasi doktrin dan hubungan mereka satu dengan yang lain. Tapi Efesus 5 Paulus berbicara tentang pernikahan atau perkawinan. Tapi sebenarnya Paulus berbicara tentang pernikahan, fokusnya bukan tentang kita, Bapak Ibu. Bukan bagaimana kita menggunakan Tuhan supaya perkawinan kita bahagia. Karena kalau gitu konsepnya, Tuhan itu hanya alat kita untuk mencapai tujuan kita. Karena Bapak Ibu, yuk kita baca sama-sama. Pernikahan itu adalah apa? Ide dan inisiatif Allah. Apa artinya ide dan inisiatif Allah? Dalam Efesus 5 ayat 31 dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi apa? Satu daging. Satu daging ini diambil dari kitab Kejadian 2 ayat 24. Bahwa di mana waktu itu upacara pernikahan pertama diberkati oleh Tuhan, Hawa diciptakan ketika Adam sedang apa? Sedang tidur. Waktu Adam tidak sedang memikirkan tentang pasangannya, tentang teman hidupnya, tapi Tuhan yang memikirkan tentang pasangan Adam. Maka Tuhan menciptakan Hawa. Di waktu Hawa bangun dari tidur, maka tiba-tiba Adam melihat seorang Hawa. Kalau Bapak Ibu ikuti pernikahan dari awal sampai akhir hari ini, hal apa yang paling mengharukan, Pak? Hal apa yang paling membuat kita wow gitu? Saya lihat tadi waktu keluarga masuk, ya beberapa ada ngambil video. Pendeta masuk boro-boro, nggak ada yang ngambil video, paling beberapa orang. Tapi pengantin masuk, semua begini. Tapi paling luar biasa ceweknya, ya, sang mempelai wanita masuk itu semua berdiri dan mata memandang. Itu pemandangan yang mengharukan, Pak. Dan ini terjadi pertama kali di hadapan Adam. Waktu Adam bangun dari tidurnya, ia melihat Bapa Sorgawi menggandeng seorang wanita yang indah, yang luar biasa. Waktu Adam melihat Hawa pertama kali, apa yang dikatakan oleh Adam? Wow, man! Makanya perempuan itu woman. Enggak, itu hanya tambahan. Yang manusia pikirkan tentang pernikahannya adalah bagaimana Kristus membawa kebahagiaan pada pernikahanku. Bagaimana melalui pernikahan ini tercapai tujuan ekspektasiku. Bagaimana aku supaya bahagia. Tapi tahukah saudara, pernikahan itu bukan inisiatif kita. Hari ini Hizkia dan Claudia duduk di tempat ini bukan hanya karena doa orang tua, tetapi Tuhan yang mempersatukan mereka. Yang setuju bilang amin. Enggak ada amin ini. Amin. Amin. Tuhan yang mempersatukan. Paulus berbicara tentang pernikahan untuk membawa jemaat di Efesus untuk mengalami Injil, yaitu pribadi Tritunggal. Tuhan menciptakan pernikahan supaya kita mengenal Allah yang kita sembah. Makanya Tuhan memperkenalkan dirinya itu sebagai mempelai suami, dan jemaatnya itu mempelai wanita. Seperti ini Bapak Ibu.
hubungan antara Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kita bisa selami lewat yang namanya pernikahan. Makanya Tuhan sangat menghargai pernikahan. Ya, dalam Efesus 5 ayat 32 dikatakan rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Paulus tidak hanya sekedar bercerita tentang pernikahan, tetapi Paulus bercerita hubungan Kristus dengan jemaat. Makanya kalau mau keluarga, perkawinan kita semakin hari semakin menjadi perkawinan keluarga yang menggenapi rencana Tuhan, tidak bisa terlepas dari hubungan kita dengan Tuhan. Semakin dekat istri dengan Tuhan, semakin dekat suami dengan Tuhan, maka suami istri bisa semakin selaras, bisa semakin menjadi satu hati. Tuhan ingin menunjukkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sangat bernilai tinggi dan sangat penting. Mengapa Bapak Ibu? Karena pernikahan adalah sebuah gambaran terdekat yang bisa mendeskripsikan bagaimana seharusnya hubungan antara Tuhan dan kita sebagai umatnya, dan kita dengan Tuhan itu digambarkan seperti gambaran suami dan istri. Alkitab, kalau Bapak Ibu baca Alkitab yang kita miliki, diawali oleh pernikahan. Kejadian itu mengawali kitab ini dengan pernikahan, salah satunya. Lalu pelayanan Yesus diawali dengan pernikahan. Kitab Wahyu menutup dengan pernikahan anak domba Allah. Semua menyangkut pernikahan. Artinya Tuhan begitu menghargai karena pernikahan ini adalah inisiatifnya. Lembaga yang pertama Tuhan dirikan itu adalah pernikahan atau keluarga. Maka di gereja kita kalau ada yang mau menikah, ada prosedurnya. Sebagai bentuk apa? Wujud kita menghargai apa yang Tuhan hargai. Ya. Dan bersyukur Hizkia dan Claudia mengikuti prosedur itu dengan baik. Sebagai wujud kita menghormati pernikahan yang Tuhan izinkan. Jadi Bapak Ibu, lewat pernikahan kita mengenal bahwa kekristenan itu bukan sekedar beragama, tapi satu hubungan. Tuhan Allah yang Maha Agung, Maha Mulia, Maha Kudus mau datang kepada kita. Iblis tahu kalau kita membangun keluarga dengan benar, maka pengenalan kita akan Tuhan akan semakin hari membawa kita menggenapi rencananya. Makanya iblis gak suka, makanya iblis gak mau. Dia berusaha merusak keluarga. Karena kalau keluarga rusak, anak-anak rusak, generasi rusak, lingkungan rusak, bangsa rusak. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu yang ada di tempat ini, Tuhan panggil terutama Hizkia dan Claudia untuk menghidupi keluarga berdasarkan Injil. Pernikahan yang dibangun di dalam Injil itu bukan diikat dengan keuntungan satu dengan yang lain. Kalau aku bahagia, kalau aku masih nyaman, kita jalan terus. Kalau nggak lagi bahagia, say goodbye. Bukan itu Bapak Ibu. Tapi pernikahan dengan dasar Injil diikat oleh perjanjian dengan Tuhan. Itulah yang dinamakan dengan covenant. Yaitu Allah yang melakukan janjinya kepada kita. Kalau kita hari ini bisa disebut sebagai umat Tuhan, bukan karena kita taat. Kalau hari ini saudara dan saya bisa diselamatkan, bukan karena kita lebih baik dari orang lain, tapi Allah yang kita sembah. Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Dia yang melakukan janjinya kepada kita. Dia mati di atas kayu salib. Dia datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat. Sehingga setiap kita yang hari ini percaya dalam Yesus, kita beroleh selamat. Dan sama dengan itu Bapak Ibu, kalau kita mengenal Allah kita yang penuh dengan kasih karunia, mengangkat kita sebagai anaknya, menerima kita sebagai umatnya, bukan karena kebaikan kita, bukan karena ketaatan kita, maka kasih itu juga yang akan memampukan kita untuk mengasihi orang-orang terdekat kita, terutama pasangan kita. Amin. Jadi waktu kita mengerti tentang kebenaran ini, maka kita akan mengasihi istri. Hizkia akan mengasihi istri karena Hizkia sudah mengalami kasih dari Tuhan. Claudia akan menghormati suami karena ia tahu
Tuhan sudah menghormatinya terlebih dahulu. Bukan karena apa? Aku hormati kamu ya, tapi aku ajak dong, nanti kita jalan-jalan gitu ya. Oke, aku ajak kamu jalan-jalan ya, tapi nanti kamu tolong dong rumah diberesin semua. Nah, itu namanya kasih bukan berdasarkan Injil. Itu namanya kasih dengan ekspektasi pribadi. Kalau kita menikah karena ekspektasi itu, sebenarnya kita tidak menikah dengan pasangan kita. Kita sedang menikah dengan ekspektasi kita sendiri. Hanya formalitas. Maka seorang John Piper berkata, pernikahan adalah cara Tuhan untuk menunjukkan dan menyatakan anugerah ikatan perjanjiannya kepada kita, untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan, kesetiaan Tuhan, dan kasih Tuhan yang sempurna kepada kita. Jadi Bapak Ibu, tujuan pernikahan bukan untuk kemuliaan kita. Tujuan pernikahan untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk kebahagiaan kita. Keke dan Claudia bisa nggak saling ngomong, pernikahan ini bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Amin. Lewat pernikahan kalian, biar Tuhan dikenal, dipuji, dan dipermuliakan. Kalau kita menikah untuk kemuliaannya, maka pasti kebahagiaan datang. Tapi kalau menikah untuk kebahagiaan kita, maka kita akan kehilangan kemuliaan Allah dan arti hidup kita. Ingat Bapak Ibu, kalau kita menikah untuk bahagia, kebahagiaan itu makin lari. Tapi waktu kita menikah untuk kemuliaan Tuhan, kebahagiaan akan datang mengejar kita. Amin. Yang jomblo-jomblo, amin. Tujuan istri menghormati, tujuan kita membangun pernikahan adalah menghormati Kristus. Di ayat 21 dikatakan, hendaklah kamu saling melayani dan saling menghormati. Lakukan itu sebab kamu menghormati Kristus. Tujuan setiap tindakan pada pasangan kita adalah menghormati Kristus. Kemampuan kita mengasihi, menghormati, menghargai dari Kristus. Sehingga apa? Kristus yang kita muliakan, bukan berdasarkan kekuatan kita, kemampuan kita. Kalau istri tunduk kepada suami sebagai wujud hormat kepada istri, ya, di ayat yang ke-22-24, tunduklah kepada suami. Tunduk itu bukan supaya untuk ekspektasi kita, bukan untuk jual beli atau transaksional, tetapi tunduk itu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Tunduk bukan berarti kita lebih rendah, ya. Tunduk bukan berarti perempuan atau mempelai wanita lebih rendah, tetapi tetap setara nilainya, sama berharganya, tetapi diciptakan dengan peran dan fungsi yang berbeda. Seperti Allah Tritunggal kita, 3, 1, tidak ada bedanya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih hebat. Istri waktu tunduk, ya, memuliakan Tuhan. Mungkin ada suami yang pasif, maka istri harus menjadi penolong suami untuk supaya dia bisa lebih aktif dan bisa memimpin. Nah, istri tetap tidak mengambil porsi suami, sebab itu tidak menyelesaikan masalah. Namun istri bisa menolong suami untuk tunduk, untuk mengambil porsinya sebagai suami. Nah, sekarang kita ke suami. Klik. Suami mengasihi istri sebagai wujud hormat kepada Kristus. Efesus 5 ayat 25, kasihilah istrimu. Ya. Sebagai suami kita diminta untuk mengasihi istri seperti Kristus yang sudah mengasihi kita. Makanya suami bisa mengasihi istri kalau dia semakin merasakan kasih Kristus dalam hidupnya. Jadi sama-sama harus saling mendorong pasangan kita untuk mengalami kasih dan penghargaan Kristus setiap hari. Terakhir Bapak Ibu, kata tunduk dan menghormati dan mengasihi adalah kata selfless, bukan selfish. Karena kalau kita mengasihi dengan selfish, itu digambarkan oleh seorang hamba Tuhan, itu seperti kanker yang akan merusak keluarga kita. Tapi waktu kita hidup secara selfish, Tuhan, Engkau sudah menghormati aku, Engkau sudah mengasihi aku mau menyatakan penghormatan, penghargaan, kasih itu kepada orang terdekatku. Maka pada waktu itu hubungan kita dengan
pasangan kita sifatnya bukan selfish, tetapi selfless. Kalau selfish itu seperti kanker, tapi kalau selfless itu seperti vitamin buat rumah tangga. Yang akan menyuburkan, yang akan menguatkan, yang akan membawa kita menjadi keluarga yang direncang oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ayat yang terakhir kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kalau Tuhan minta suami atau istri, kalau Tuhan minta Hizkia dan Klaudia melakukan sesuatu untuk pasangan kita, maka kita melakukannya karena Tuhan sudah melakukannya bagi kita. Maka yang menjadi kerja keras kita bukan bagaimana kita menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang baik, tapi perjuangan keras kita adalah bagaimana kita merasakan, menyadari, menghidupi kasih Kristus, mensyukuri kebaikan Kristus, memuliakan Kristus karena kebenarannya yang hidup di dalam diri kita. Amin. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami bersyukur buat hari yang berbahagia ini. Tuhan sudah menunjukkan kepada kami rahasia pernikahan yang kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan, yang tidak akan pernah membawa kami seperti keluarga-keluarga yang dibangun di dunia ini, tapi kami akan menjadi keluarga yang tampil beda, keluarga yang menggenapi rencanamu, keluarga yang berdiri bukan berdasarkan kemampuan kami, bukan berdasarkan ekspektasi, bukan berdasarkan keinginan kami, tetapi berdasarkan apa yang Kristus sudah lakukan. Kalau kami bisa menyaksikan pernikahan Klaudia dan juga Hizkia hari ini, itu semua karena inisiatif Tuhan. Dan Tuhan juga akan memimpin kedua anakmu ini mengarungi keluarga seperti yang Tuhan maksudkan. Dan kami semua yang diberkati, yang juga ikut menyaksikan, kami juga rindu menjadi keluarga-keluarga yang berdiri di atas Injil-Mu dan menggenapi rencanamu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan Pak Pendeta Martin Kusnandar akan memimpin pemberkatan kita. Beliau ini adalah hamba Tuhan dari Gereja Baptis Selapanjang dan juga om daripada Klaudia. Monggo Pak Pendeta, saya serahkan waktu dan kesempatannya.